Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang ada di rumah Anda masing-masing. Puji Tuhan, malam hari ini adalah malam yang kedua di dalam kita menanti pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, walaupun acara kita pada saat ini tidak sama seperti waktu-waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, tetapi yang pasti Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan kita yang ada pada malam hari ini, kita yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah Anda masing-masing. Puji Tuhan, karena mengingat waktu yang ada, mengingat bukan waktu, tetapi mengingat kuota yang ada, saudara. Segera saja kita lihat firman Allah malam hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yohanes sekali lagi ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bunyi firman Allah. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Puji Tuhan, haleluya. Sudah dikasih berkati oleh Tuhan. Sudah perhatikan firman Allah dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara garis bawahi menginsafkan. Haleluya. Ya, ini yang menjadi tema pokok, renungan pokok kita malam hari ini. Saudara garis bawahi di ayat yang ke-8, kata menginsafkan. Puji Tuhan. Sudah dikasih berkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Anda masing-masing. Dalam pelajaran Alkitab dikenal ada satu pelajaran yang namanya petasaman. Petasaman ini ya terdiri dalam pelajaran petasaman ini kita pelajari terdiri dari 3 zaman ya. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus ya. Dan saat ini kita sedang berada di zaman yang ketiga atau zaman yang terakhir ya. Atau saya katakan zaman Roh Kudus, atau seringkali kita mendengar orang menyebutkan, hamba Tuhan menyebutkan zaman Roh Kudus ini adalah zaman anugerah ya, zaman anugerah. Puji Tuhan. Sebab sesudah zaman Roh Kudus tidak ada lagi ya zaman yang lain ya, tidak ada zaman yang baru ya, tidak ada lagi. Zaman Roh Kudus adalah zaman yang terakhir, Saudara ya. Oleh sebab itu dikatakan sebagai zaman anugerah ya. Nah, saudara dikasihi diberkati oleh Tuhan. Saya akan membawa dulu saudara ke sana ya. Sudah dikasih diberkati oleh Tuhan. Mengapa malam hari ini saya ingin mengajak saudara ya, kita melihat kata insaf ya. Sebelum hari-hari ke depan atau malam-malam ke depan kita akan berdoa ya di dalam menanti pencurahan Roh Kudus. Saya rindu ya menyampaikan firman Allah ini sebenarnya dari tadi malam, saudara ya. Tapi baru malam hari ini ya saya bisa menyampaikan firman Allah. Sebab bagi saya ini merupakan hal pokok, saudara ya. Sebelum kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya kita mempunyai kerinduan, kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus ya. Ada banyak hal, ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan ya. Apalagi kita yang hidup di hari-hari seperti ini, di kondisi seperti ini, ya. Ada banyak hal yang kita inginkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Roh Kudus memberkati hidup kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan kita, ya. Dan dalam segala apa yang kita inginkan, pasti kita akan berhadapan dengan pergumulan, saudara, ya. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan pergumulan. Dan kita membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Sebab Roh Kudus itu menjadi jawaban
atas setiap pergumulan yang akan kita hadapi, saudara. Entah itu pergumulan secara pribadi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya, dalam masalah, dalam masa depan, apa saja, saudara. Ya, kita mau Roh Kudus menjadi jawaban dalam hidup kita. Nah, jalan satu-satunya untuk Roh Kudus menjadi jawaban dalam hidup kita, ya, sebelum hari-hari ke depan, malam-malam ke depan kita akan mendengarkan firman Allah tentang Roh Kudus. Saya ingin membawa Anda terlebih dahulu dengan kata insaf, saudara. Ya, mengapa saya ingin membawa kita kepada kata insaf? Ya, sebab kalau kita lihat firman Allah, ya, saya ambil sepotong-sepotong saya sebab ini bukan mengejar waktu, mengejar kuota. Ya, saya ambil sepotong-sepotong supaya Anda bisa mengerti. Ya, Musa pernah datang kepada Yesus, saudara tahu, di semak belukar, semak api, ya. Tapi sebelum Musa sampai ke sana, sebelum Musa sampai berjumpa dengan Yesus, sekalipun dia hanya memandang dari belakang tampak Yesus, saudara. Tetapi sebelum dia sampai di sana, Yesus pernah berkata kepada Musa, ya, dikatakan di sana, apa itu? Bersihkan, apa itu, saudara? Alas kakimu, ya, kasutmu, ya, saya mohon maaf. Bersihkan kasutmu terlebih dahulu, kata Yesus, ya, sebelum Musa akan berjumpa dengan Yesus. Yesus terlebih dahulu katakan kepada Musa, ya, bersihkan kasutmu, kata firman Allah, ya. Di Perjanjian Baru, Yesus pernah katakan, kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu dari aku, ya, berdamailah terlebih dahulu, saudara. Ya, masuk ke dalam kamar, berdamai terlebih dahulu. Oleh sebab itu saya ingin membawa kepada kita malam hari ini, sebelum kita rindu, ya, saya percaya kita semua rindu ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi terlebih dahulu saya mau membawa Anda, ya, Bapak Ibu Saudara, tempat ini untuk mengerti yang pertama, untuk kita mau berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan. Haleluya. Ada banyak fungsi dari Roh Kudus. Ada banyak pekerjaan dari Roh Kudus, saudara. Kenapa saya katakan ada banyak fungsi? Saya bisa mengatakan, kalaupun Anda membaca firman Allah, itu hanya garis besarnya saja. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, ya, ada banyak yang disampaikan dalam firman Allah. Tetapi itu hanya garis besar, ya. Tetapi kalau kita melihat fungsi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, ada begitu banyak sekali, saudara. Ya, kenapa saya katakan banyak, panjang sekali? Sebab dia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bagian dari Trinitas Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama, saudara. Ya, kalau pekerjaan Roh Kudus itu cuma sedikit, berarti bukan Roh Kudus, saudara. Ya, percuma kita menyembah Roh Kudus. Percuma kita mencari kepenuhan Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu saya katakan fungsi dan pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali, saudara, ya. Semuanya apa? Untuk menolong saya dan saudara. Ya. Sebab apa? Seringkali kita menyanyikan kuasanya tidak pernah terbatas, kasihnya tidak pernah terbatas. Ada banyak nama yang diberikan kepada Allah, ya. Salah satunya adalah omnipresent. Allah sebagai maha hadir, ya. Oleh sebab itu pekerjaan Roh Kudus begitu banyak sekali. Kalau yang sudah lihat di Alkitab itu hanya garis besar, ya, hanya garis besar tentang Roh Kudus. Hanya garis besar tentang fungsi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau Anda mau definisikan pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali. Kenapa? Sebab dia akan membantu saya dan saudara di dalam kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Teristimewa berbicara tentang keselamatan. Haleluya. Benar kita punya banyak kerinduan. Benar kita punya banyak keperluan. Saya ingin menjadi ini, saya ingin seperti ini, saya ingin mempunyai ini, saudara. Tapi bagi Roh Kudus itu terlalu gampang, itu terlalu mudah, ya. Tetapi yang terpenting bagi Roh Kudus adalah jiwa kita. Yang terpenting bagi Roh Kudus itu keselamatan jiwa kita, saudara, ya. Oleh sebab itu malam hari ini dari sekian banyak fungsi Roh Kudus, dari sekian banyak tugas Roh Kudus, dari sekian banyak pekerjaan Roh Kudus,
kita akan lihat malam hari ini salah satu fungsi tugas pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan manusia. Haleluya, ya. Supaya apa? Manusia itu sadar. Kalau melihat tentang kata kalimat menginsafkan, Anda bisa cari di Google, saudara, ya, sebagai konkordans, pengganti konkordans, saudara, ya. Arti lain daripada menginsafkan, menyadarkan, membuat manusia lebih mengerti, membuat manusia itu lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, dan banyak pengertian dari kata insaf. Nah, sudah dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan melihat 3 hal. Yang pertama, fungsi pekerjaan dari Roh Kudus. Yang saya katakan tadi banyak. Tapi malam hari ini kita akan melihat 1. Fungsi pekerjaan dari Roh Kudus itu menginsafkan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, bagaimana cara Roh Kudus menginsafkan manusia. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, tujuan Roh Kudus menginsafkan manusia. Ya. Saya katakan malam hari ini betapa pentingnya, ya, kata insaf dalam kehidupan kita manusia, saudara. Ini menjadi pembuka jalan untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dalam khotbah hari Minggu kemarin, kalau saya tidak salah, saya katakan, kalau daging masih ada dalam hidup kita, jangan harap Roh Kudus akan ada dalam hidup kita, saudara. Ya, maka yang keluar dari kita bukan bau Kristus, tetapi bau daging, bau dunia. Nah, kita berkata daging dan darah itu tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya hidup kita selalu mengeluarkan bau Kristus, saudara. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, bau kita adalah bau Kristus. Aroma kita adalah aroma Kristus, bukan aroma yang diiklan di televisi, saudara. Ya, harum kita adalah harum Kristus, saudara. Kalau kita buka diri bagi Kristus, bagi Roh Kudus ada dalam hidup kita, artinya firman Allah berkata dalam Yohanes 14 dan Yohanes 15, apapun yang kita minta, kata firman Allah, Dia Bapa di sorga, Dia akan menyediakan dalam hidup kita. Ya, terlebih Dia akan memenuhkan hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan salah satu cara, kita harus insaf, saudara, kata firman Allah. Dan yang mampu menginsafkan kita, ya, hanya Roh Kudus. Haleluya. Saudara dikasih berkati oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu ada seorang rekan hamba Tuhan membuat postingan, ya. Dan inti postingan itu, dia katakan di sana, baru ada komen-komen, saudara. Ya, ada komen-komen. Inti postingan tersebut, ya, dikatakan bahwa kematian rohani itu lebih berbahaya daripada kematian jasmani. Ya, inti dari postingan tersebut, saudara. Ya, dan saya komen di bawah, sudah ada komen-komen di atas dan saya komen, saudara. Ya, betul, kematian rohani itu lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada kematian jasmani. Tapi saya komen di bawah, tetapi ada yang lebih berbahaya dari kematian rohani. Apa itu? Pura-pura mati. Haleluya. Kalau kematian rohani, memang orang itu sudah tidak ada rasa mau beribadah, ya. Sudah tidak ada rasa sekali mau berdoa, mencari Tuhan, untuk melayani, ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa gaul saya pinjam, ya, bahasa kita di Manado, orang bilang sudah mati rasa. Mau datang di gereja, so tidak mau, ya. Mau berdoa tidak, mau melayani tidak, ya. Sedangkan mau ibadah sudah tidak mau, boro-boro dia mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ya. Boro-boro, saudara. Kenapa? Karena sudah mati rasa, ya. Dan saya katakan malam hari ini, orang yang mati rasa itu orang yang memiliki kematian rohani. Ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan orang yang memiliki kematian rohani. Pertama, Alkitab katakan serahkan kepada Tuhan, ya. Yang kedua, serahkan kepada iblis. Yang ketiga, ini saya, ya. Serahkan kepada Susi, ya. Kenapa serahkan kepada Susi? Susi bilang apa? Lempar aja ke laut, ya. Itu kalau kematian rohani, ya. Tapi saya katakan ada yang lebih parah dari kematian rohani. Tadi saya katakan apa itu?
pura-pura mati. Dan pura-pura mati ini Alkitabiah, saudara. Ya, Alkitabiah. Saudara tahu ini pura-pura mati, ya? Dia tahu jam ibadah, dia tidak mau ibadah. Dia tahu jam doa, dia tidak mau doa. Ya, dia tahu dia diberikan Tuhan talenta untuk melayani, ya. Tapi dia cuek, saudara. Ya, dia tahu Tuhan memberikan dia berkat untuk dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dia tidak peduli, saudara. Itu yang saya katakan orang pura-pura mati. Kalau orang yang memiliki kematian rohani, memang sudah tahu-tahu, saudara. Sudah tidak ada rasa, sudah mati rasa. Ya. Tetapi orang yang pura-pura mati, ya, dia tahu mau ibadah, dia tidak mau datang. Ya. Mau datang doa, tidak mau. Ya. Dia tahu dia ada talenta untuk melayani, tidak mau pakai. Sudah. Seperti kata firman Allah, ada contoh orang yang memiliki satu talenta, ada talenta. Satu, tapi dia tidak mau pakai, dia kubur, ya, pura-pura mati. Dan saya katakan, orang yang pura-pura mati ini Alkitabiah. Mari kita periksa firman Allah. Saudara baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Orang yang pura-pura mati. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Alkitabiah, saudara. Ya, ini orang yang pura-pura mati. Sebab ia tahu untuk berbuat baik dan dia tidak mau melakukannya, kata firman Allah. Ia berdosa. Ya, dan dia perlu diinsafkan, saudara. Ya, dia perlu diinsafkan. Caranya apa? Lewat Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Itu fungsi Roh Kudus, saudara. Kami hamba Tuhan terbatas, ya. Gembala terbatas, pimpinan gereja terbatas. Tapi ada satu pribadi yang kuasanya tidak pernah terbatas. Dia adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana cara Roh Kudus menginsafkan manusia? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Cara Roh Kudus menginsafkan manusia, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, perhatikan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Ada satu sifat manusia, ya, baik itu dia orang muda, orang tua, yang selalu ada dalam diri manusia, saudara. Ya, apa itu? Pelupa. Ya. Tapi yang lebih parah lagi yang pura-pura lupa, saudara. Ya, itu yang bahaya. Tapi kita lihat, saudara, firman Allah. Cara Roh Kudus menginsafkan manusia, dia mengajarkan segala sesuatu, ya, dan dia mengingatkan kepada kita, ya, akan apa yang pernah dia katakan. Firman Allah. Itu cara Roh Kudus. Roh Kudus punya banyak cara dalam menolong hidup kita. Roh Kudus punya banyak cara dalam menginsafkan manusia, saudara. Dia mengingatkan kita. Lewat apa? Ya, dia bicara di dalam hati kita, saudara. Di dalam hati kita. Karena itu Paulus pernah berkata, Tuhan, dia katakan dalam firman Allah, aku berusaha hidup dengan hati nurani yang paling murni di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus bekerja. Kita harus akui, kita manusia terbatas, saudara. Ya. Siapa saya? Siapa saudara? Kami hamba Tuhan terbatas. Kami gembala terbatas, saudara. Ya. Dan kami perlu Roh Kudus. Seringkali kami salah dalam tutur kata, ya, secara tidak sadar, ya, dalam tingkah laku kami, perkataan kita, secara tidak sadar, ya, kita melakukan mungkin hal yang tidak baik, ya, saudara, ya, di luar kesadaran kita. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Haleluya. Dan Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Ya, Anda merasakan, oh, ini tidak baik, ini tidak benar. Sebenarnya itu bukan datang sendirinya. Itu Roh Kudus yang bicara dalam diri kita. Tujuan Roh Kudus menginsafkan kita, saudara. Ya, kerjaan Roh Kudus, cara Roh Kudus menginsafkan. Terakhir, tujuan Roh Kudus menginsafkan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat yang ke-18.
Yohanes 3 ayat yang ke-18, tujuan Roh Kudus menginsafkan kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Haleluya. Tujuan Roh Kudus menginsafkan kita supaya kita tidak menghalangi penghukuman. Ya, ada banyak hukuman, saudara. Entah itu sakit, ya, Anda gagal, Anda tidak mendapatkan promosi, ya, dan lain sebagainya. Tetapi tentu penghukuman yang luar biasa itu adalah neraka. Ya. Tadi saya katakan yang terpenting adalah keselamatan jiwa kita. Dan Roh Kudus tidak mengendaki kita ke sana, saudara. Ya. Kenapa? Karena hidup kita berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Apapun keberadaan hidup kita, apapun kondisi kehidupan kita, saudara, ya, Allah tidak pernah mengendaki kita masuk dalam neraka, saudara. Allah mau kita ada di dalam rumah Bapa, menikmati segala kemuliaan, menikmati janji Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah mengendaki kita masuk dalam penghukuman yang kekal. Itu bukan rencana Tuhan. Oleh sebab itu tujuan Roh Kudus menginsafkan saya dan saudara supaya jangan sampai kita masuk pada penghukuman, saudara. Apalagi penghukuman yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya Roh Kudus dalam dia menginsafkan kita. Dan hanya dia Tuhan Roh Kudus yang mampu menginsafkan kita. Ya, saya katakan Roh Kudus punya banyak cara. Kenapa, saudara? Kita belum lama lewat merayakan Natal Yesus Kristus. Anda bisa lihat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Salah satu nama yang diberikan kepada Yesus adalah apa, saudara? Penasehat ajaib. Haleluya. Artinya apa, saudara? Dia penasihat ajaib. Hanya dia yang mampu menginsafkan saya dan saudara untuk kita terhindar dari penghukuman, ya, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan, berkat Tuhan. Hanya Roh Kudus, saudara. Haleluya, haleluya. Kita terbatas sebagai manusia, tapi Roh Kudus kuasanya tidak pernah terbatas dan dia punya banyak cara dalam menolong kehidupan saya dan saudara. Amin. Firman Allah yang sangat-sangat singkat pada malam hari ini kiranya memberkati kehidupan kita di dalam kita menanti janji Tuhan. Haleluya. Untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus malam hari ini menginsafkan hidup kita, menyadarkan perbuatan kita, tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita boleh melihat janji Tuhan. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena dia Allah penasehat ajaib. Haleluya. Dia tidak mempunyai rancangan yang kecelakaan dalam hidup kita. Tapi rancangannya memberikan masa depan yang indah dalam hidup saya dan saudara.